Gitu mah nggak bisa buat. Itu kan kayak kakek santo aja nggak bisa buat. Alah bacot. Halo teman-teman semua, welcome to Act to That Indonesia. Iya, channel ini merupakan channel yang baru ya, yang kita akan membahas-bahas tentang seputar update-update tentang kesenian Indonesia, dan juga kita akan mereview beberapa aspek-aspek dalam seni itu tersebut, yaitu mungkin ada di film, musik, dan ya sebagainya lah. Jika kalian suka dengan konten-konten semacam ini, kalian bisa banget loh untuk bantu subscribe di channel ini. Perkenalkan, nama gue Clarence Aulia dan gue akan menjadi host kalian hari ini. Oke, sebagai seorang graphic designer dan juga seorang pelukis ya, gue itu sering sekali mendapat kalimat-kalimat yang merendahkan ya, seperti ini desain jelek banget. Habis itu ada yang bilang ini cuman garis-garis doang dan gue bisa bikin. Yang gue yakin kalau mereka disuruh pun ya angkat tangan. Ya, itulah ya. Tanpa berlama-lama lagi, gue akan membahas satu persatu mulai dari apa arti seni itu sendiri dan faktor-faktor apa yang menyebabkan ini semua terjadi, dan yang ketiga itu adalah kita bahas ke kesimpulannya itu sendiri. Oke, tanpa berlama-lama lagi, shut up and start draw your canvas. Di pembahasan yang pertama ini, gue akan membahas tentang apa itu seni sesingkat-singkat dan sejelas mungkin ya, sesimpel mungkin gue akan menjelaskannya. Oke, dengan secara harfiah, seni merupakan bentuk ekspresi diri manusia. Jadi kita mengekspresikan sesuatu, perasaan, feeling, dan sebagainya itu dalam sebuah bentuk karya yang bisa mungkin dilihat, didengar, dan sebagainya. Tapi, gue punya interpretasi sendiri tentang mengenai apa itu seni. Jadi itu kita ibaratkan adalah menyusun puzzle. Jadi puzzle kepingan puzzle itu ada terdiri dari emosi, dari kesadaran jiwa, dan ilmu pengetahuan. Itu kita itu menyusun satu-satu dan membuat suatu gambaran utuh itu yang bisa kita lihat, mungkin kita bisa rasakan, kita bisa dengar. Nah, itulah interpretasi gua sebagai seniman gitu. Bahwasannya kita itu adalah sedang menyusun puzzle. Gua kasih contoh yang paling singkat gitu. Udah, contohnya gak usah yang ribet-ribet deh, seperti lukisan Vincent Gogh yang begitu mind-blowing gitu, dari arti-artinya gak usah. Kita sesimpel pakai emoticon ini aja nih. Emoticon love. Nah, kenapa gue pakai ini sebagai contoh? Nah, kenapa sih bentuk ini itu tuh melambangkan cinta gitu? Kenapa? Padahal kan tidak mirip hati gitu. Mirip apa? Cuman mirip gini doang gitu. Maksudnya gimana? Nah, inilah keindahan dari seni itu tersebut gitu. Nah, kenapa sih kita bisa melihat itu sebagai sebuah objek yang melambangkan cinta? Padahal kan tidak ada hubungannya sama sekali. Nah, inilah yang dinamakan oleh seni gitu. Interpretasi antara psikologis manusia dengan objek tersebut itu sebenarnya udah termasuk dalam kategori kesenian gitu. Bahwasanya emosi jiwa kita ungkapkan sebagai bentuk tersebut. Nah, bentuk love inilah yang menyampaikan emosi manusia itu, bahwasanya kalau kita itu mencintai mereka gitu dengan cara menunjukkan aja emoticon ini. Bang, kalau gitu mah gue bisa kok lihat itu sebagai patah hati gitu, karena gue ada trauma gitu sama mantan gue, sering ngasih love gitu, dan gue sekarang takut dengan emoticon itu. Nah, disitulah letak keindahan dari seni tersebut. Jadi kita bisa lihat sebuah karya seni itu yang kita nggak pasti gitu emosi apa yang kita dapatkan dari situ. Nah, setiap individu itu punya interpretasi masing-masing. Nah, itulah letaknya di mana seni itu akan berkembang nantinya, akan jadi pembahasan yang lebih lanjut. Nah, misalnya nih, kita mengirim love kepada orang lain. Nah, orang lain tersebut akan menyampaikan akan dapat apa yang kita ingin sampaikan gitu. Nah, itulah sebuah ekspresi jiwa tadi.
Nah, kira-kira seperti itulah yang bisa gue jelaskan ya, sesimpel mungkin. Semoga kalian bisa tangkap apa yang gue sampaikan. Jika kalian masih ada perlu yang ditanyakan atau kita bisa diskusikan, Bang, aku gak setuju dengan statement kamu, bisa banget di kolom komentar dong, di drop aja. Kita bisa diskusi bareng-bareng, kita bisa interpretasikan bareng-bareng tentang apa itu kesenian. Pembahasan berikutnya gue akan membahas tentang aspek-aspek apa aja yang mempengaruhi fenomena-fenomena ini. Dan gue akan membagikan ke dalam 2 faktor. Yaitu yang pertama adalah faktor internal dan faktor eksternal. Nah, kenapa gue harus membedakannya? Nanti gue jelaskan. Yang pertama, faktor internal. Teman-teman, gue bahas dulu dari sini. Karena disinilah kita mulainya. Yaitu awal dari menciptakan karya seni itu merupakan dari faktor internal, yaitu pembuat film, pembuat musik, yang kita tahu sendiri bahwasanya ya belum dimaksimalkan lah di Indonesia. Di Indonesia itu cuman horor sampai mampus lah horor terus saya udah gua bangsat. Ya. Oke. Sedangkan musik di Indonesia pun juga gak jauh beda gitu, yang galau, kering mata lo galau terus. Hingga ku takkan bisa ku terbang tinggi lagi. Ya udahlah ya, gak usah gue bahas lagi. Nah, itu tuh yang membuat kenapa sih industri seni di Indonesia itu masih jauh gitu, masih jauh ketinggalan dengan, gak usah kita bandingkan dengan Hollywood gitu, dengan antara Jepang, Korea, Cina, kita aja masih begitu jauh gitu untuk menyentuh mereka. Kenapa fenomena ini bisa terjadi? Nah, ini gue bahas dulu. Mulai dari faktor bahwasannya kurangnya SDM. Hah? Kita ada 200 juta penduduk tapi kurang SDM, dari mana? Oke. Kita bandingkan dulu Indonesia dengan, ya gak usah jauh-jauh, Korea gitu. Bahwasannya mereka punya aktor-aktor, editor, penulis, itu semuanya udah top tier gitu, bisa disandingkan dengan Hollywood. Nah, sama dengan musik-musiknya, musik-musik di Indonesia itu masih yang cenderung galau dan segala macam, itu harusnya itu bisa lebih kreatif lagi gitu. Oke, gue paham kalau misalnya horor merupakan salah satu senjata utama kita di Indonesia misalnya. Nah, tapi gue bisa mendebak alur cerita 80% film horor di Indonesia. Seorang atau 2 orang melanggar aturan, tiba-tiba mereka diteror. Jump scare, mencret. Selesai tuh film. Udah, begitu doang rata-rata film di Indonesia. Ya gak ada perkembangan sama sekali, yang cuman begitu doang gitu. Nah, ini yang membuat bahwasannya filmmaker dan SDM itu gak berkembang gitu. Gak ada pembaharuan, gak ada lagi yang namanya upgrade konten, upgrade visual, upgrade jalan cerita, upgrade ya, dan sebagai macam aspek lah. Nah, ini tuh ada bersangkutan dengan stigma di Indonesia bahwasannya menjadi seniman di Indonesia itu masih buruk ya. Misalnya, lu bilanglah kepada orang tua lu gitu, gue ingin menjadi musisi, gue ingin menjadi aktor. I've decided what I want to do in college. I want to be a professional musician. Steven, why you think I ask you to play the piano? To become a pianist? No, listen. I make you play the piano so I can show you off to your auntie to make me look good. Two-set violin's very successful. That's because they have talent. You sound like how dust tastes. Ya, udah gitu. Orang tua mungkin kebanyakan bakalan tidak setuju. Coba aja. Gue ingin jadi PNS. Langsung didukung mati-matian, jual sawah. Ya kan? Nah, itulah yang membuat masih banyak SDM yang perlu ditingkatkan lagi lah untuk di bagian seni. Oke, yang kedua itu adalah aspek cuan.
Oke, ada stigma di Indonesia itu bahwasannya yang apain kualitas bagus kalau bisa cuan gitu. Nah, ini yang sering menjadi alasan bahwasannya produsen-produsen itu nggak perlu mengeluarkan budget lebih untuk kualitas gitu. Yang penting ada aja konsumennya. Nah, ini nih yang membuat produsen-produsen itu nggak mau lagi menginvestasikan besar-besaran kepada kualitas gitu. Yang penting apa? Marketing, besar-besaran marketingnya, buat title berdasarkan kisah nyata. Udah banyak yang nonton. Satu film KKN. Nah, itu. Nah, tinggallah aspek-aspek seperti itu yang membuat perkembangan seni di Indonesia itu masih makin buruk gitu. Jadi orang-orang melihat, wah ini filmnya gila, bagus banget. Padahal gak bisa disandingin gitu. Lu coba sekali-sekali nonton film Hollywood, film Korea, film Jepang, animenya itu semuanya itu udah berkembang pesat gitu. Kalah Indonesia jauh banget. Kita masuk ke faktor kedua yang menurut gua itu lebih penting dibanding faktor yang pertama, yaitu faktor eksternal. Nah, kenapa gua bisa bilang begitu? Coba lu search film paling laris di Indonesia, apa yang keluar? KKN di Desa Penari, bos. Oke, disclaimer dulu. Gua nggak bilang film itu jelek. Memang lumayan, revolusioner, tapi masih banyak film yang lebih bagus gitu. Contohnya apa? Seperti film jatuh cinta seperti di film-film. Nah, itu menurut gue lebih layak gitu mendapatkan title film paling laris atau film nomor 1 di Indonesia gitu. Atau jangan kan kita jauh-jauh seperti film agak lain yang kemarin itu menurut gue lebih layak jauh bos. Ya, tapi itulah Indonesia ya. Bahwasanya selera masyarakat tuh masih yang horor doang gitu, nggak ada pembaharuan horor, agak ada nggak heterogen lah, maksudnya nggak berpencar. Kita bisa lihat di film-film luar negeri lah ya. Di luar negeri itu ada film science fiction, ada film banyak lah gitu kan, genre-genrenya. Seleranya itu stagnan gitu. Gue bisa menyimpulkan bahwasannya yang di Indonesia yang laku itu cuman horor, komedi, yang sedih-sedih, dan romance. Udah, itu aja. Yang lain apa coba? Hampir nggak ada gitu. Mungkin bisa dihitung jari seperti action, genre yang semalam itu yang kayak Mencuri Raden Saleh. Nah, itu tuh masih bisa dihitung jari lah. Kalau coba lu lihat list horor di Indonesia itu, setiap minggu ada aja yang dari film jelek, yang paling sampah menurut gue. Nah, pasti ada aja gitu yang nonton gitu. Nah, ini yang membuat produsen itu ya memikirkan, ngapain gue buat film yang bagus-bagus, yang penting cuan gue. Kita masuk ke yang kedua, yaitu IQ Indonesia. Ya, kita bisa lihat sendirilah berapa sih rata-rata IQ di Indonesia itu. Dan menurut gue nih ya, memang orang Indonesia aja yang nggak mau mikir, makanya nggak bisa nikmati seni. Ya, kita ambil contoh dari interpretasi gue tentang seni itu sendiri ya. Yaitu kan gue tadi bilang bahwasanya kita itu seperti menyusun puzzle kalau kita mau buat karya seni. Nah, sebagai penikmat seni, itu tuh kita harus mengubah itu semua gitu. Yang kita ubah itu apa? Penikmat seni itu adalah mengupas satu-satu puzzle tadi. Dari lu lihat nih, misalnya lukisan gitu kan. Nah, lu itu mengambil arti satu-satu. Oh, ini warnanya kenapa begini ya? Karena melambangkan ini. Kenapa bentuknya seperti ini ya? Karena melambangkan ini. Nah, gitu.
itu yang belum bisa dinikmati orang Indonesia gitu. Karena yang dibilang budaya Indonesia itu adalah korek anjing. Udah lah ya, gak usah kita bahas lagi itu. Dan yang terakhir itu adalah tidak ada dukungan dari pemerintah atau masih minim lah kita bilang. Coba lu lihat program pemerintah ke depan nih itu di aspek apa aja gitu. Nggak ada satupun, mungkin sedikit itu untuk mengenai kesenian di Indonesia. Nah, kenapa gue bilang kesenian di Indonesia itu sangat penting gitu. Coba kita lihat ke bagian Korea Selatan gitu. Mereka invest besar-besaran didukung oleh pemerintah itu untuk mengembangkan mereka punya entertainment atau alias seni di Korea. Nah, dampaknya apa? Dampaknya adalah orang-orang Indonesia sekarang teriak-teriak opa. Lu lihat sekarang restoran-restoran Korea di sekitar lo. Rame kan? Budayanya terelevate, terangkat karena diinvest besar-besaran di bagian seni gitu. Nah, ini nih yang gak di-aware sama pemerintah gitu, yang taunya. Nah, ini nih yang membuat kesenian di Indonesia itu nggak ada berkembang sama sekali, dan akhirnya apa? Stagnan, stop di situ-situ doang. Coba ada kayak bule-bule yang bangga makan batagor pinggir jalan? Nggak ada kan? Nggak ada. Kenapa? Karena kurang disosialisasikan, kurang adanya nyampe ke mereka gitu. Menurut gua yang paling utama, yang paling penting dalam globalisasi itu adalah entertainment. Tapi itulah yang kurang di aware sama pemerintah kita. Nah, mungkin menjadi apa ya, salah satu harapan gua bahwasanya kesenian itu bisa lebih diangkat lagi lah oleh pemerintah kita dengan program-program yang baik gitu, bukan hanya sekedar omong-omong doang gitu. Dan yang terakhir, kesimpulan. Kesimpulan yang gue bisa berikan adalah bahwasanya faktor internal dan faktor eksternal ini harus bekerja sama bareng-bareng gitu untuk meningkatkan karya seni yang berkualitas. Nah, sang pembuat karya seni itu membuat karya, dan yang faktor eksternal ini harusnya bisa mengkritik atau bisa memberikan saran agar persenian di Indonesia itu semakin berkembang gitu. Dampaknya apa? Dampaknya budaya Indonesia itu terangkat ke luar negeri. Mata uang kita pun mungkin bisa berpengaruh juga. Ya seperti kita lihat aja contohnya Korea, Jepang, dan Hollywood gitu. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Ya gitu, lu coba ke Hollywood, lu lihat New York gitu di film-film. Wah, bagus sekali New York. Gedungnya mewah-mewah, tapi kalau lu ke situ belum tentu lu merasakan hal yang sama seperti di film-film. Nah, inilah the power of seni gitu. Kalau lu suka konten semacam ini gitu, lu bisa bantu gua dengan cara subscribe di bawah ini. Nah, yang next konten gua mungkin gua akan coba untuk review-review film, dan mungkin ada review-review musik juga. Ya, tunggu aja dengan pembahas konten-konten berikutnya. Ya, see you guys.